Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpah rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul bersama dalam video penyampaian tugas manajemen Desa Siaga oleh Bunda Mika Oktarina dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Yang mana dalam video ini kami akan menyampaikan pengalaman kami dalam mengerjakan tugas individu yang telah diberikan sebelumnya. Tugas individu yang berjudul upaya tanggap COVID-19 yang dilakukan oleh desa atau kelurahan tempat tinggal kami. Di sini kami akan menyampaikan bagaimana pengalaman kami dalam mengumpulkan data, menyusun data, dan foto dari petugas, dan bagaimana kendala kami dalam yang kami alami selama mengerjakan tugas dan cara kami mengatasinya. Sebelum memulai penjabaran pengalaman, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya dan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Dian Purnamasari, Rona Febrianti, Fitri Yulidarti, Nopa Arianti, Martina Fitriana, Ulandari, Selvia Lolanda, dan Lili Suryanti. Baiklah, saya Dian Purnamasari akan menyampaikan pengalaman saya dalam mengerjakan tugas upaya penanganan COVID di lingkungan tempat tinggal saya. Pengalaman saya dalam mengerjakan tugas saat mengumpulkan data, saya menemui petugas Kesling di Puskesmas Telaga Dewa yang merupakan rekan kerja saya selama di Puskesmas Telaga Dewa. Dan dari beliau saya diarahkan untuk bertemu lurah dan mencatat kegiatan selama COVID ini di kelurahan. Pengumpulan data dan foto-foto saya ambil dari kegiatan di Kelurahan Sukarami, di Kecamatan Selebar, dan kegiatan di Puskesmas Telaga Dewa yang merupakan puskesmas induk dari tempat tinggal saya, yaitu Puskesmas Bukit Asri Sukarami. Secara jujur saya menyampaikan tidak ada kendala saya dalam mengerjakan tugas ini dikarenakan lingkungan tempat tinggal saya merupakan tempat saya bekerja. Jadi saya sudah saling mengenal petugas yang saya butuhkan informasinya. Selain itu, saya menyampaikan manfaat yang saya dapat dari materi COVID-19 ini, yaitu bagi saya sangat bermanfaat karena menambah pengetahuan tentang cara kita untuk menghadapi situasi COVID-19 ini di dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebiasaan cuci tangan, jaga jarak dengan orang sekitar, dan memakai masker sebagai alat perlindungan diri. Dan dari tugas Bunda Mika ini, manfaat yang saya rasakan adalah saya menjadi tahu apa yang telah pemerintah berikan untuk warga sekitar, terutama di tempat tinggal saya, sebagai wujud upaya penanganan COVID. Saran saya untuk mata kuliah di Desa Siaga ini untuk lebih sering memberikan tugas seperti ini kepada mahasiswa, agar mahasiswa merasakan langsung bagaimana interaksi dengan warga dan perangkat desa atau perangkat kelurahan, supaya dapat digunakan ilmunya nanti saat selesai pendidikan. Dan tidak ada kritik saya untuk mata kuliah Desa Siaga ini. Ucapan terima kasih kepada Bunda Mika atas bimbingan dan mengajar kami selama di mata kuliah Desa Siaga. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan saya dalam mengerjakan tugas 1. Pengalaman saat mengerjakan tugas 1, orang yang saya hubungi adalah Ketua PPI atau Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu. Cara saya mengumpulkan tugasnya, saya
mengumpulkan foto-fotonya terlebih dahulu tentang kegiatan-kegiatan yang ada di rumah sakit kota dalam pencegahan infeksi COVID-19. Kemudian kesulitan atau kendala yang saya hadapi selama mengerjakan tugas 1 itu alhamdulillah tidak ada kendala. Jadi karena semuanya sama orang-orang itu saya kenal, jadi alhamdulillah dipermudahkan. Kemudian manfaat yang dirasakan dari materi siaga COVID ini adalah banyak ya. Pertama, adapun manfaat yang dirasakan dari materi siaga COVID-19 ini yaitu dapat menambah kepedulian masyarakat, kemudian dapat menambah kesadaran masyarakat untuk selalu hidup sehat dan bersih, kemudian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar selalu waspada terhadap COVID-19, kemudian mengunggah kesadaran masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19. Nah, dari kritik dan saran saya dalam mata kuliah ini yaitu selain dalam memberikan materi secara daring, semoga bisa dapat dijelaskan dengan melalui video-video agar bagaimana tugas yang dikerjakan, apa materinya dapat mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya saat melakukan tugas pengumpulan data, menyusun laporan, dan pengambilan foto-foto kegiatan tanggap COVID-19 di Desa Lagan Bungin, Kabupaten Bengkulu Tengah berjalan baik. Dengan bantuan perangkat Desa Lagan Bungin dan pegawai Puskesmas Tabalagan yang menaungi desa tersebut. Alhamdulillah tidak ada kendala maupun kesulitan dalam melakukan tugas ini karena perangkat desa dan pegawai puskesmas sangat terbuka dan saya banyak mendapatkan pengetahuan dari materi siaga COVID-19 ini. Saran saya supaya bisa dapat melakukan tugas seperti ini lagi ke lapangan karena langsung berhubungan dengan orang banyak. Terima kasih kepada Bunda Mika atas bimbingannya di mata kuliah desa siaga ini. Demikianlah pengalaman saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Priyanti, NPM 1926041020.P. Baiklah, saya akan menceritakan saya akan membagikan pengalaman bekerja selama masa pandemi sekarang ini. Adapun pengalaman yang saya rasakan di dalam masa pandemi ini adalah yang pertama, minimnya ketersediaan APD, sedangkan pelayanan harus menggunakan APD lengkap. Terus yang kedua, terbatasnya pelayanan langsung terhadap pasien. Terus kurangnya ketersediaan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan, misalnya untuk memakai masker, terus untuk memakai masker, terus memantang yang memasuki pendatang baru yang memasuki wilayah kerja kami, terus sangat beresiko tertularnya dan menularkan COVID-19, terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap COVID, misalnya kalau kita mau melakukan rapid test, masyarakatnya rata-rata menolak. Terus seandainya ada kita temukan misalnya dalam rapid test kita temukan ada yang reaktif, untuk kita akan melakukan tracing terhadap masyarakat di sekitar pasien, rata-rata pasiennya menolak. Apalagi kalau kita untuk menganjurkan swab, itu sering ditemukan keluarga pasien menolak dan marah-marah dengan kita sebagai petugas kesehatan. Terus dia juga
menolak untuk dirujuk ke rumah sakit. Masyarakat merasa acuh terhadap penularan COVID, tidak maksimalnya pelayanan pada ibu hamil karena sehingga tidak terdeteksinya ibu hamil yang berisiko. Mungkin itu saja yang saya bisa bagikan dalam video ini. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam pengambilan dan pengumpulan data tentang tanggap COVID-19 di Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Enapal, Kabupaten Bengkulu Utara. Di Kecamatan Enapal itu terdapat 12 desa yang dinaungi oleh Puskesmas Kerkap sebagai Puskesmas Induk. Dalam pengambilan data di Desa Pasar Kerkap, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala satu apapun, karena baik dari kepala desa maupun perangkat desa mereka semua sangat terbuka. Dan untuk Desa Pasar Kerkap sendiri itu setelah melaksanakan protokol kesehatan, mereka juga sudah membagikan masker kepada masyarakat, menyediakan tempat cuci tangan di tempat-tempat umum, serta selalu menyarankan kepada masyarakat untuk selalu menjaga jarak. Terima kasih kepada Bunda Mika atas materi yang telah diberikan, karena materinya sangat bermanfaat untuk kami untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itulah pengalaman saya selama di lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Yulidakti. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya dalam mengerjakan tugas. Saat mengumpulkan data, saya menemui petugas pendaftaran di Puskesmas Kerkap, yaitu merupakan rekan kerja selama di Puskesmas Kerkap. Dan dari beliau saya diarahkan untuk bertemu Ketua Tata Usaha Puskesmas Kerkap dan mencatat hasil kegiatan selama COVID-19 ini di wilayah Kecamatan Air Napal. Pengumpulan data dan foto-foto saya ambil dari kegiatan Puskesmas Kerkap yang merupakan puskesmas induk di Kecamatan Air Napal. Jujur, saya menyampaikan bahwa saya masih menemukan kendala-kendala dalam mencegah penyebaran penyakit COVID-19. 1. Warga susah membiasakan diri untuk memakai masker. Yang kedua, warga susah diberi nasihat untuk berjaga jarak. Yang ketiga, kebiasaan hidup yang jarang mencuci tangan. Manfaat yang saya dapatkan dari materi siaga COVID-19 yaitu dapat menambah pengetahuan tentang tata cara kita menghadapi situasi COVID-19 ini dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebiasaan cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Saran saya sangat bermanfaat belajar menghadapi situasi COVID-19 ini. Sedangkan kritik saya tidak ada untuk mata kuliah desa siaga. Terima kasih kepada Bunda Mika atas bimbingan dan mengajarkan kami selama di mata kuliah desa siaga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nova Arianti. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya dalam mengerjakan tugas manajemen desa siaga yang diberikan oleh Bunda Mika. Pengalaman saya, pertama-tama saya mengunjungi kelurahan tempat saya tinggal, yaitu Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangka Hulu. Di sana saya berpamitan dengan orang kelurahan untuk meminta data-data yang diperlukan dalam mengerjakan tugas manajemen desa siaga ini. Alhamdulillah, saya tidak terlalu mengalami kendala yang sangat berarti karena pegawai kelurahan juga sangat bekerja sama dalam memberikan data-data dan tidak menyulitkan saya.
manfaat yang saya rasakan dalam mengerjakan tugas ini, yang pastinya kita bisa belajar untuk berinteraksi dengan orang lain, kecuali tidak hanya tenaga kesehatan dan rekan sejawat kita, tetapi juga lintas sektor ke kelurahan untuk mengetahui apa saja sih yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dan saran saya terhadap tugas ini sangat baik, lebih baik. Saran saya terhadap tugas ini sangat baik sekali untuk terus dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina Fitriana, NPM 1926041019B. Saya bekerja di Puskesmas Air Padang. Baiklah, di sini saya akan berbagi pengalaman atau menceritakan sedikit tentang upaya kami dalam mengurangi atau mencegah terjadinya penularan virus corona di saat kondisi pandemi COVID-19 ini. Adapun dari Puskesmas Air Padang, yang pertama yaitu seluruh staf itu kami bekerja dalam satu tim. Kami berupaya untuk semaksimal mungkin untuk saling bekerja sama. Salah satunya yaitu kami menggunakan alat pelindung diri secara lengkap dalam melakukan pelayanan. Dan kami juga keliling menggunakan mobil ambulan dengan menggunakan toa atau pengeras suara, dan kami selalu berkoordinasi tentang masalah virus corona ini kepada masyarakat, kepada pihak kecamatan, kami berupaya untuk mencegah virus corona ini, saling bekerja sama dengan lintas sektor tentunya. Jadi upaya kami salah satunya yaitu berkeliling di seluruh desa, terutama di wilayah kerja Puskesmas Air Padang, untuk memberikan informasi bahwa sangat penting untuk masyarakat menggunakan masker dimanapun ketika ia keluar dari rumah. Nah, ini sangat kami anjurkan, sangat kami tekankan kepada masyarakat agar selalu membawa masker. Nah, itu yang salah satu kami lakukan dari pihak Puskesmas Air Padang. Kemudian kami juga melakukan penyemprotan desinfektan, kemudian penyuluhan tentang pentingnya masker, kemudian untuk menjaga jarak, kemudian banyak sekali yang kami lakukan, terutama dalam pandemi virus corona ini. Tidak bisa kita bekerja sendirian, semuanya kita bekerja satu tim, kita bekerja saling mendukung, kita bekerja sama-sama, kita saling mengingatkan. Nah, kendala yang kami alami pada saat kami melakukan pelayanan seperti biasa, kami menggunakan alat pelindung diri. Masih banyak masyarakat yang datang ke puskesmas itu tidak menggunakan masker. Alasannya banyak sekali, tidak mempunyai masker ketinggalan, atau saya sesak napas menggunakan masker. Nah, hal ini kami terus memberikan informasi bahwa pentingnya menggunakan masker. Kemudian kami juga menyiapkan masker secara gratis bagi pasien yang lupa untuk membawa masker, dan hal ini tidak boleh dia ulangi lagi ketika ia datang ke puskesmas untuk berobat. Kemudian dalam virus pandemi ini, memang kami berada di wilayah Puskesmas Air Padang, termasuk desa yang dikatakan jauh dari keramaian. Dalam hal ini tingkat pendidikan masih juga banyak yang rendah, jadi emang susah untuk memberikan pentingnya menggunakan masker. Dalam hal kecil saja menggunakan masker sangat susah masyarakat menggunakan masker. Tapi kami tidak
tidak pantang menyerah, kami terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, untuk memberikan informasi seputar pentingnya menggunakan masker, kemudian menghindari keramaian, kemudian menjaga jaga jarak dan lain sebagainya. Untuk cuci tangan kami juga terapkan, tapi masih banyak yang susah untuk mencuci tangan. Nah, itulah kendala yang kami alami. Semoga kiranya virus COVID-19 ini segera cepat berakhir dan kita bisa merasakan kebahagiaan seperti sebelumnya dengan bisa berkumpul dengan keluarga yang lain. Itu saja yang saya bisa bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.